Mungkin kita harus kembali ke kondisi ekonominya dulu ya, karena ini masih banyak ketidakpastian. Jadi kami sendiri tidak bisa mengeluarkan satu proyeksi, tapi kita melihat beberapa skenario. Dan skenario ini cukup menantang, Mas. Jadi di satu sisi kalau memang PSBB 2 bulan lockdown sukses dan tidak ada recurrence, ekonomi kita di 2020 mungkin kontraksinya -0,4% kira-kira ya. Tapi kalau misalnya harus diperpanjang sampai 2 kali lipat, itu bisa terjadi supply shock dan supply shock itu bisa membawa kita ke arah ekonomi yang mungkin kontraksinya lebih ke arah -4% di 2020 dan Baik, Ibu recovery-nya Filia, ini tidak akhir kami tahun sambil tapi tampilkan data 2021. pertumbuhan dan pertumbuhan PDB kita all the way dari 4,9 sekian, kemudian di kuartal pertama 2020 langsung terpangkas separuhnya di 2,97%. Proyeksi dan kalkulasi Anda untuk perjalanan pertumbuhan PDB kita berkaca dari Q1 ini akan seperti apa? Kita melihatnya lebih dari senario, Mas. Jadi kita tentunya nggak tahu proyeksinya seperti apa persisnya gitu ya. Tapi memang kita melihat ada 2 senario. Satu, kalau memang sebenarnya ada 9 skenario di kita, mungkin saya jelaskan 2 gitu ya. 2 senario, satu yang pertama kalau memang PSBB sukses ya dan bisa return dan livelihood kita bisa dijaga, itu kontraksi ekonomi di 2020 mungkin di arah sedikit negatif, minus 0,7% ya. Dan kita melihat return to pre-crisis ekonomi di akhir 2020 itu bisa. Tapi kalau misalnya terjadi recurrence, jadi kita tidak bisa safeguard our livelihood dengan benar, ada hal-hal yang kita tidak bisa antisipasi dan PSBB itu harus diperpanjang ke misalnya 4 bulan, itu kita melihat kontraksi di 2020 bisa sampai -4% dan kalau itu sampai terjadi, timing to return to pre-crisis mungkin lebih di akhir 2021 ya. Jadi kita melihat ada 2 dimensi nih, bagaimana kita bisa safeguard ourselves dari segi healthcare, tapi bagaimana kita bisa safeguard our livelihood ya. Jadi mungkin itu Mas responsnya untuk yang ini. Baik, tapi kalau dari yang Anda lihat, yang beredar dan juga yang berkembang di lapangan akhir-akhir ini, kira-kira ini menuju ke skenario mana situasinya dari pandangan McKinsey Indonesia? Masih banyak yang bergerak Mas, jadi susah untuk dibilang ya. Jadi kami bisa bilang kami semua tentunya berharap, Mas juga, saya juga gitu kan, bahwa PSBB bisa berakhir dalam 2 bulan dan bisa kembali ke normal, tapi kita juga harus bersiap-siap, kami pikir, situasi di mana pre-crisis ekonomi itu baru bisa kembali di akhir tahun 2021. Dan kembali mungkin anchor-nya Mas, kembali ke bagaimana kita bisa bukan hanya safeguard ourselves, kalau menjaga diri kita itu kan intervensinya terkait kesehatan ya, tapi bagaimana kita bisa menjaga our livelihood. Livelihood itu lingkungan kita, baik dari perusahaan kita, baik dari lingkungan sekitar kita dan sebagainya. Itu intervensinya balik ke arah hal-hal yang sifatnya ekonomi, kebijakan perusahaan dan lain-lain. Baik, kembali berbicara mengenai presisi dari skenario-skenario yang harus kita antisipasi meskipun belum tahu hasilnya akan seperti apa. Negara-negara maju saja ini bisa minus PDB-nya, apalagi Indonesia, meskipun kita juga berharap tetap ada peluang di sana. Kalaupun kita harus minus, bisa diulang lagi mungkin Ibu Filia, minusnya kita ini ada di berapa sih levelnya kira-kira dari proyeksi-proyeksi dan riset-riset yang sudah ada ditutup tahun 2020 ini? Kalau kita harus kalau PSBB sukses Mas tadi sampai 2 bulan saja dan bisa kembali, minusnya mungkin di sekitar -0,6% di akhir 2020. Tapi kalau harus diperpanjang sampai katakan 4 bulan ya, katakan 4 bulan, proyeksi kita adalah minusnya di 4%.